yang Maha Kuasa, kami bersyukur padamu pagi hari ini. Kami datang dengan segala hati yang gembira, yang terrefleksi di dalam penampilan kami, pakaian, hati, dan pikiran. Jiwa kami terima kasih atas pagi yang indah ini. Datanglah pada kami pada hari ini, penuhilah dan tinggal dan bersemayam dalam hati kami. Dan berilah kami cahaya dan keterangan melalui Romo Gunawan yang akan membawakan pelajaran pada kami pada hari ini. Berkatilah, penuhilah Roh Kudus dari pikiran, hati, dan mulut yang keluar dari Romo Gunawan menjadikan satu berkah yang luar biasa bagi kami. Ya, akhirnya memberikan kekuatan, pendalaman kepada keimanan kami yang kuat, faith, hope, and love, lebih dalam lagi, sehingga ini menjadikan berbuah dalam tindakan kami pada hari-hari mendatang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu. Kami bisa berkumpul pada pagi hari ini. Dan kami siap untuk mendengar pelajaran yang dalam daripada Romo. Dan terima kasih. Dan semua ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan kami, Yesus. Amin. Malaikat diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Amin. Penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, perjalanan Petrus sudah kita lalui dari awal, dan berbagai macam tantangan, cobaan, jatuh dan bangun. Petrus alami semuanya, dan akhirnya Petrus menyerah kepada Tuhan untuk dimuliakan di surga. Nah, kalau kita pernah membaca Injil Yohanes itu praktis separuh, mulai bab 13 sampai 21 itu adalah peristiwa seminggu terakhir. Dari awal sampai bab 12, itu kisah yang cukup panjang, tetapi kisah seminggu sangat padat ditulis dari bab 13, malam terakhir ketika Yesus mengadakan perjamuan malam, membasuh kaki para murid. Terus sampai akhir adalah kisah-kisah yang dilukiskan oleh Yohanes di dalam waktu yang sangat singkat, untuk waktu yang sangat singkat, tapi paling panjang ceritanya.
Salah satu yang pernah diungkapkan oleh Petrus ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa murid-muridnya tidak lagi bisa ikut aku. Lalu Simon Petrus berkata kepada Yesus, itu bab 13, Yohanes ayat 36. Tuhan, kemanakah engkau akan pergi? Ketika itu Yesus mengatakan bahwa aku akan pergi dan kamu tidak bisa ikut. Kenapa? Kemana Tuhan mau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Lalu Yesus menjawab, apa? Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata padamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Itu kata-kata terakhir sebelum Yesus ditangkap. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus nanti akan terjadi saat Yesus diadili. Sebuah kata yang bagus yang dilukiskan oleh Lukas, kalau kita pinjam sebentar, ketika Petrus menyangkal Yesus, ada satu ungkapan berbeda antara Matius dengan Lukas. Matius, Markus, dan Lukas. Apa yang terjadi? Petrus itu bertobat atau menangis ketika menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tetapi bagaimana Petrus menyangkal 3 kali kemudian menangis terseduh-seduh dilukiskan oleh Matius karena ada ayam berkokok. Tetapi Lukas melukiskan sesuatu yang lain. Petrus bertobat bukan karena ayam berkokok, tetapi karena ada tatapan mata dari Tuhan Yesus sendiri. Itulah yang sangat indah. Dan nada dari penyangkalan Petrus antara Matius dengan Lukas sangat berbeda. Kalau di dalam Injil Matius, Petrus semakin menyangkal, semakin kuat penyangkalannya. Yang terakhir bersumpah. Tetapi kalau Lukas, itu nadanya sesuai dengan Injil Lukas. Ketika diceritakan banyak orang yang bertobat, anak hilang, Sakeus, dan lain-lainnya, nada yang diungkapkan oleh Petrus juga nada pertobatan. 3 kali diucapkan, yang pertama keras, kemudian semakin lemah, dan akhirnya lemah. Ketika Yesus memandang, mata ketemu mata Yesus ketemu matanya Petrus, Petrus teringat akan kata-kata Yesus. Disitulah kemudian Petrus menangis dan bertobat. Nah, saudara-saudara, dalam hidup kita mungkin juga hampir semua mengalami yang sama. Ketika dipanggil oleh Tuhan, ada sebuah komitmen yang diungkapkan dengan begitu kuat. Petrus, ikutlah aku. Petrus meninggalkan segala-galanya, lalu mengikuti Yesus. Dalam perjalanannya, ketika naik perahu saja, ketika angin topan melanda, Petrus takut, tolonglah aku Tuhan. Dan Tuhan menolongnya. Nah, akhirnya apa? Akhir kehidupan Petrus memang tidak ada di dalam kitab suci. Karena Kisah Rasul itu berhenti pada bab 28. Maka Bapak Uskup seringkali mengatakan, tugas kitalah yang sekarang membuat dan melanjutkan Kisah Rasul. Mulai bab 29, itulah kisah gereja, kisah kita yang harus kita tulis bersama-sama dalam hidup kita. Mungkin tulisan bab 29, bab 30 adalah perjalanan hidup kita. Petrus komitmennya seperti apa? Ketika diterpa angin, ketika ada tantangan,
kadang-kadang komitmennya menjadi goyah. Beberapa hari yang lalu saya mendapat tamu, seorang ibu yang mengatakan, Romo, kami mau cerai. Loh, kenapa? Suami saya sekarang sudah bertahun-tahun ini, saya sudah sabar, tapi tidak ada pertobatan. Saya dipukuli terus, dan dia minta uang, tidak kerja, pekerjaannya hanya judi terus, sampai rumahnya habis. Ampun Tuhan. Sehingga komitmennya ketika menikah tidak dijalankan dengan konsekuen. Sekarang ini sedang proses ke pengadilan. Karena apa? Karena dia sudah nggak tahan, sering banyak debt collector datang. Romo merestui perceraian saya enggak? Saya juga bingung waktu itu mau ngomong apa. Ya sudah, silahkan saja menurut suara hati ibu, kalau itu nanti membahagiakan di dalam hidup rumah tangga ibu punya anak satu yang sudah besar, dan kalau ibu tidak tahan didatangi debt collector terus karena itu permainan judi dari suami, ya silahkan kalau suara hatinya ibu untuk itu, untuk kebahagiaan, ya silahkan. Seringkali tidak mudah ya untuk mengambil sebuah keputusan, karena macam-macam pertimbangan yang harus dijalan. Petrus mungkin juga mengalami yang sama, kadang-kadang setia, kadang-kadang dia jatuh, kadang-kadang menyangkal, bangun lagi, dan akhirnya pada saat terakhir, Yesus memberi tugas, gembalakanlah domba-dombaku sampai 3 kali, mengingatkan Petrus bahwa Petrus pernah menyangkal 3 kali juga. Sehingga Petrus diutus oleh Yesus bukan pada saat Petrus berhasil sukses mempertahankan komitmennya, tapi justru pada saat dia gagal, Yesus mengutus Petrus. Supaya apa? Supaya apa yang ada di dalam hati Petrus bukan karena keberhasilannya, bukan karena usahanya, bukan karena jiwanya yang ada dalam hati, tetapi itu semua adalah karya Allah sendiri. Dan itu terjadi pada akhir hidup Petrus, meskipun tidak ada dalam kitab suci, tetapi kita semua tahu akhir hidup Petrus adalah mati di kayu salib dengan kepala terbalik. Ya. Namun apa yang terjadi, mungkin kita sudah mendengar banyak ya, bagaimana Petrus ketika mau disalib, itu melarikan diri. Lalu ketika dia berada di pinggir kota Roma, dia bertemu dengan Yesus yang mulia. Di suatu tempat, di pinggiran kota Roma. Lalu Petrus kaget ketika ketemu Yesus, lalu bertanya, Quo vadis Domine? Tuhan mau kemana? Lalu Yesus menjawab, saya mau ke Roma untuk disalibkan kedua kalinya. Itu sindiran Yesus kepada Petrus. Mengapa Petrus kok lari? Katanya mau mengikuti dia, menyerahkan nyawanya ketika dia mengadakan perjamuan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku akan memberikan nyawaku untuk engkau. Nah, mengatakan sesuatu memang tidak mudah. Ya. Menjalankan sebuah komitmen memang sering tidak mudah. Mengatakan gampang, tetapi menjalani itu penuh perjuangan dan perlu banyak doa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Petrus kembali ke Roma dan akhirnya ditangkap dan mati disalibkan. Tempat di mana perjumpaan antara Yesus dengan Petrus di pinggir kota Roma, sekarang ini dibuat sebuah kapel tidak terlalu besar. Kapel kecil di mana di sana ditulis kata-kata Petrus,
Quo vadis Domini? Tuhan mau kemana? Dan tempat itu menjadi tempat yang bersejarah, di mana perjumpaan dengan Yesus menyadarkan Petrus dan mengingatkan Petrus akan kata-kata yang pernah diucapkan sepanjang hidupnya. Ikutilah aku. Petrus kemudian mengikuti Yesus. Ketika Petrus merasa takut, lalu lari, tapi diingatkan kembali oleh Yesus. Dan akhirnya Petrus mati di kayu salib. Zaman itu, zaman Petrus sampai akhir hidupnya Yohanes, sekitar Yesus wafat pada tahun 30, sampai akhir abad pertama, itu kekaisaran Roma memang sangat kejam terhadap umat Kristiani. Kita tahu bagaimana Kaisar Tiberius zaman Yesus, lalu sesudahnya ada Kaisar Caligula, ada Claudius, itu ngusir Priska dan Aquila yang kemudian ketemu Paulus di Korintus. Sesudah itu Kaisar Nero yang membakar kota Roma. Zaman Nero itulah Petrus dan Paulus dibunuh. Sesudah itu ada Kaisar Vespasianus, ada Titus, lalu pada zaman Yohanes, ketika Yohanes dianiaya di Roma, itu zamannya Domitianus, kaisarnya. Akhirnya Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Itulah kekejaman orang-orang yang tidak suka pada umat Kristiani, karena umat Kristiani tidak mau menyembah kaisar. Kaisar menganggap dirinya sebagai dewa, seperti dewa Yunani. Karena apa? Karena orang-orang Roma, meskipun secara politis tentaranya kuat, ya, terkenal itu sejak zaman Julius Caesar, ya, yang kemudian diganti oleh Kaisar Agustus dan berikut-berikutnya, terkenal sebagai seorang yang punya moto. Julius Caesar, Veni Vidi Vici, saya datang, saya melihat, saya menang. Maka saat itulah Kekaisaran Roma menjadi sangat terkenal dan ditakuti oleh tentara manapun juga, karena Roma bisa menjajah sampai ke hampir seluruh dunia. Nah, kita mau belajar dari Petrus bahwa komitmen itu menjadi sebuah peristiwa yang penting, dan kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang komitmennya berkurang, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita senantiasa dituntun, diingatkan, sehingga kita masih bisa melihat nilai-nilai surgawi yang sangat berharga, menuntun kita ke tempat yang penuh sukacita. Petrus sekarang ini, Petrus dan Paulus itu menjadi pelindung kota Roma. Kalau di Itali itu hari libur itu ditentukan oleh pelindung kota. Jadi kalau Roma itu hari liburnya pas pesta Petrus dan Paulus, tanggal 29 Juni. Itu libur, lalu pesta, ada macam-macam perayaan, ada basar di mana-mana, dan kantor libur. Tetapi kota yang lain, misalnya Milano punya santo pelindung apa, kota itu baru libur. Ya, jadi ketika Roma libur, Milano nggak libur. Kota lain juga nggak libur. Jadi liburnya tergantung dari pelindung santo-santanya. Karena di Roma itu hampir 100% orang Roma itu Katolik. Meskipun Katoliknya ya seperti pandemi, nggak ada gereja yang dikunjung. Nah, mari kita belajar dari Santo Petrus agar tetap setia sampai akhir, sekalipun tantangan cobaan menerpa kita. Tuhan memberkati. Amin. Nih, Iwi mau cerita pengalaman hidup? Enggak mau. Nah. Jangan mau.
Apanya? Lewat panjang nanti mau ceritanya mau. Nggak apa-apa. Sekali-sekali biar dengar. Dibaptis tahun berapa? Wiwi tahun 98 mau. Berapa itu? Bukan 97 sebelum Krismon. 97 di gereja kapel yang kecil itu mau, yang lama. Gereja kapel stasi maksudnya. Stasi ya. Stasi di Blok H. Kapel dibaptis sama Romo Imam. Udah, terus waktu dibaptis ya Wiwi kepengen keluarga sih semua ikut, tapi ya suami belum mau. Cuman dia lihat Wiwi kan 1 tahun belajar agama, tapi dengan sendirinya dengan berjalannya waktu ya dengan dia mau sendiri, mau akhirnya mau suami aku. Jadi dibaptis dia setahun kemudian. Tahun 98 ya. Tahun 98 baru dibaptis dengan sendirinya. Ya itu, jadi Wiwi nggak usah ini lagi, nggak usah nyuruh-nyuruh lagi, karena itu niat dia sendiri. Jadi dia ngerti apa yang mungkin Tuhan sudah beri kepada dia, apa yang begitu dialami, ya sungguh berkenan kali mau. Dan juga mungkin dia lihat Wiwi kok ngikuti, selalu ada kegiatan di gereja, dan PDKK juga sudah ada waktu itu di stasi gitu mau. Belakangan setahun kemudian ya anak-anak sama suami ikut, jadi sekeluarga sudah Katolik mau. Sudah itu aja mau. Singkat ya mau. Ya. Yang lain lagi punya pengalaman apa? Juga dibaptis dewasa. Waktu itu masih di Solo. Jadi saya ditinggal bapak itu kan masih usia 4 tahun. Kemudian ibu membesarkan saya dan kakak-kakak itu 6 bersaudara. Saya itu paling nomor 2 dari bawah. Nah, setelah bapak meninggal, otomatis sebagai kepala keluarga kan tidak ada. Jadi saya kadang berusaha sendiri untuk mencari iman maksudnya ya. Juga dibimbing oleh ibu juga dan kakak-kakak. Akhirnya saya juga dibaptis, tetapi baptis dewasa. Dan kemudian mendapat jodoh pun juga Katolik juga. Waktu itu yang baptis saya Romo Yudo. Sekarang beliau sudah wafat. Sampai sekarang juga saya masih belajar terus untuk lebih mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih. Tidak ada yang istimewa sih. Biasa-biasa saja. Tetapi yang istimewa Tuhan Yesus. Berarti Ibu pernah mengalami penyertaan Tuhan ya Bu ya? Kalau itu luar biasa Bu. Kalau untuk penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup saya. Karena saya itu bolak-balik ke rumah sakit. Saya itu sering sekali ya. Entah itu karena operasi kelenjar urin ataupun kista dan miom. Dan terakhir itu CA saya, kena CA. Banyak sekali penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Dan akhirnya juga Tuhan memberikan kesembuhan atas sakit saya ini. Yang awalnya CA itu CA memai, tetapi setelah dimasek ternyata larinya ke getah benih. Saya juga nggak tahu, ternyata memang itu aliran CA-nya itu begitu ya. Kalau mamai tidak kena, larinya malah justru ke getah bening, jadi memang satu jalur. Saya sudah di kemo hampir setahun. Kemudian setelah kemo pun puji Tuhan saya tidak
tidak mengikuti treatment selanjutnya. Maksudnya memang CA itu cukup hanya di situ, dia tidak metas kemana-mana. Jadi misalnya metas ke tulang atau ke darah. Ya puji Tuhan, saya sudah selesai kemo setahun itu, dan sekarang puji Tuhan juga rambut saya sudah numbuh, sudah kegiatan seperti biasa. Cuman memang masih terasa kesemutan dan baal itu di antara di tangan dan kaki masih terasa sampai sekarang. Itu memang proses lama sekali ya. Itu Bapak Ibu, penyertaan Tuhan dalam hidup saya sungguh luar biasa. Amin. Amin. Semangat ya Bu Ani ya. Ya. Tapi Bu Ani kelihatannya sehat ya. Amin ya, puji Tuhan ya Bu Ani. Amin. Iya, amin. Sama Yesus selalu sehat. Sehat dan rambutnya bagus, Bu. Makasih Pak. Iya. Itu memang beda kali ya kalau yang dibaptis sudah dewasa dengan kita yang baru mengkes lahir langsung sudah dibaptis, itu memang berbeda ya. Iya. Jadi kalau udah dewasa kan udah lebih mengetahui kehidupannya yang bagaimana. Kalau kayak kita sepertinya udah jalurnya aja, itu mengalir aja begitu. Bu Lina baptis dewasa? Bayi. Oh, Saya baby. Oh, baby. 4 hari dibaptis. Kami semua. Ya sehari langsung dibaptis. Beda tahun 1 tahun ya. Ya kalau dewasa kan mesti ikut pelajaran dulu selama 1 tahun kurang lebih gitu. Iya betul. Kalau yang baptis dewasa emang lebih lebih tahan banting kali gitu ya. Karena kan kalau yang baptis dari bayi itu kan ya seperti tadi Bu Lina bilang, ya mengalir aja, seperti apalagi kan kayak saya juga baptisnya 3 hari habis dilahirkan terus dibaptis. Ya ikut alur aja ya Bu Yana ya. Iya, jadi kalau misalnya orang tuanya yang modelnya yang biasa-biasa aja, nggak terlalu aktif di gereja, ya anaknya pasti juga sama seperti itu gitu kan. Cuma ketika kita beranjak ya mulai remaja ikut OMK itu di situ. Ya. Gitu. Tapi bersyukur Bu, karena kita sudah diperkenalkan dari kecil. Iya betul. Cuman tidak seperti yang sudah maksudnya gelombangnya itu lebih tenang, lebih soft kayaknya. Ya. Tapi bersyukurlah banyak yang sudah dibaptis. Ya. Ya, gelombangnya tenang karena Yesus kan ada di perahu kita. Iya. Oke. Sudah 6:31. Oke. Ya, semoga meskipun kita menghadapi pandemi ini, kita tetap bersemangat. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Pada saat kita punya masalah, saat kita sakit, saat kita semua punya kesulitan, semuanya itu bisa kita lalui. Kalau Tuhan menyertai kita dan memberikan berkat di masa lalu, saat ada problem hidup, kita percaya pula bahwa saat ini dan untuk selanjutnya Tuhan tetap setia mendampingi kita dan kita tetap bisa menjalankan tugas dengan penuh sukacita. Amin. Iman kita semakin dikuatkan dalam tantangan hidup. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Yuk doa penutup siapa? Terima kasih atas dalam waktu 30 menit. Engkau telah menyertai kami dalam hati kami, telah memberkati kami, menuntun kami dalam sabda-sabda yang tertuang di dalam ayat-ayat yang dibawakan oleh Romo tadi, dan pengalaman hidup iman daripada teman kami. Biarlah ini menjadi tuntunanmu untuk memperkuat dan menjaga kami di dalam kami menjalankan kehidupan kami hari-hari. Sehingga semua itu menjadikan buah sukacita bagi
orang di sekitar kami. Tuhan, untuk itu kami ucapkan doa yang Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimudahkanlah kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kita tahu kami seperti kami pun mengampuni yang salah pada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang. Amin. Tuhan sertamu. Semoga kita, keluarga, aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih izinnya. Terima kasih semuanya.